kesempurnaan kebaikan, kata Allah, kecuali kalian menginfakkan atau mewakafkan, menafkahkan, mensedekahkan harta kalian yang kalian paling cintai. Nah, albir, kata ulama, ini adalah kebaikan. Dan kebaikan ini, ketika ulama membedah Al-Quran, tidak ada kata kebaikan kecuali yang dikatakan adalah surga itu sendiri. Jadi tidaklah aku akan berikan surga, kata Allah, kecuali kecuali engkau menginfakkan harta yang paling engkau cintai. Albir. Maka ulama mengatakan al-khair, albir, yaitu surga. Maka kebahagiaan itu adalah surga itu sendiri. Jadi kalau kita bahagia di dunia itu kebahagiaan yang semu, Pak, Bu. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kaki kita menapakkan ke surga. Tapi sebagian ulama mengatakan surga pun Allah masih sematkan di dalamnya sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh surga kecuali Allah berikan sesuatu itu. Nah, nanti kita bahas apa itu sesuatunya. Kemudian as-sakinah maknanya adalah ketenangan. As-sakinah itu kebahagiaan adalah ketenangan. Ada itmanna maknanya ketentraman, farihah keceriaan, lawannya al-huzu kesedihan. Al-bir tadi ya kebaikan, dan al-mata. Nah, al-mata ini menurut Imam Al-Azhari mengatakan kullu syai'in yuntafa'u bihi. Segala sesuatu yang memberikan manfaat. Al-mata. Jadi sesuatu yang memberikan manfaat itu adalah kebahagiaan. Gitu ya. Jadi kita tahu sekarang posisi kebahagiaan itu apa sih? Ada beberapa ulama mengatakan seperti itu. Sekarang saya ingin tanya, Kang, apa perbedaan kepuasan dengan kebahagiaan? Saya puas, saya bahagia. Beda atau sama? Ya, dari verbnya beda ya, oke. Kepuasan ketika mencapai sesuatu. Oke, tercapai dia puas. Kalau kebahagiaan? Nah, belum tentu bahagia ketika tercapai. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada hal yang berkaitan dengan kepuasan kebahagiaan tentang durasi berarti. Kita bahas nih. Pertama, beneran belum? Jadi kalau saya mengatakan apa pendapat Anda, apa menurut Anda, maka sesuatu yang diucapkan belum tidak salah, karena itu menurut Anda. Ya, kalau saya bertanya kepada Ibu, Ibu, apa itu cinta menurut Ibu? Ibu mengatakan cinta itu kasih sayang. Saya tidak bisa mengatakan salah, Bu. Nah, karena itu menurut Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana definisi tentang kepuasan dan kebahagiaan lewat dalil-dalil yang ada. Kepuasan itu bersifat instan. Ya, kepuasan itu bersifat instan versus kebahagiaan yang sifatnya dia berproses. Contoh, ada seorang yang stres. Banyak artis-artis tuh yang stres, uangnya banyak, hartanya banyak tapi stres. Kemudian dengan tingkat stresnya mereka, dia menggunakan narkoba. Untuk apa coba narkoba? Menghilangkan kesetresan mereka. Sifatnya sementara apa? Berkepanjangan. Sementara. Hilangnya sementara. Mereka minum minuman keras juga hilangnya sementara. Ketika orang merasakan narkoba, mungkin ya, karena saya tidak pernah ya, mungkin dia akan fly, dia akan sejenak melupakan masalah-masalahnya. Ketika pengaruh narkobanya hilang, normal, dia akan pusing lagi. Itu namanya instan. Jadi dia awalnya puas dengan narkoba, setelah memakai narkoba dia puas. Setelah hilang efeknya, dia akan stres lagi. Saya ingin HP iPhone 15 Pro. Nah, sekarang yang baru ya, iPhone 15 Pro. Ada yang punya di sini? Oh, enggak ada. Ya. Harganya berapa harga iPhone 15 Pro? 15? 16 juta loh, update ya ibunya, Masya Allah. Saya nggak tahu. 16 juta, tapi nggak punya duit, gaji aja 4 juta per bulan. Akhirnya apa? Pinjaman online. Akhirnya kebeli itu 16 juta dengan pinjol. Puas nggak ketika kebeli? Puas, Pak, Bu. Tapi setelah kebeli, dia harus mikir setiap bulan untuk
nyicil. Bayangkan, untuk nyicil. Berarti kepuasan dia ketika mendapatkan. Ketika sudah dapat dia pusing, waduh nyicil 1 bulan 1 juta. Ya, kayak gitu. Kemudian minum khamar. Itu yang pertama tentang kepuasan yang bersifat instan. Kemudian yang kedua, kepuasan itu cenderung kepada sesuatu yang haram. Tapi kalau kebahagiaan halal. Contohnya, orang mau kaya, berapa banyak pejabat-pejabat kita yang sebenarnya sudah kaya, tapi karena dia tidak puas dengan kekayaannya, maka dia ngapain, Bu? Pak? Korupsi. Haram halal? Haram. Kemudian riba juga sama. Pinjam di bank dengan cicilan bunga sekian-sekian. Dia tidak sabar dengan proses yang dia harus hadapi supaya dia bahagia, tapi dia supaya dia puas, yang penting saya dapat rumah, yang penting saya dapat mobil. Akhirnya dia pinjam ke bank uang, dia harus cicil dengan bunga. Bunga hanya 0,1%, tetap bunga. Haram hukumnya. Gitu ya. Jadi kepuasan dengan bahagia sama atau tidak? Tidak. Kemudian kepuasan lebih cenderung kepada nafsu. Kepuasan itu berdiri di balik hawa nafsu. Tapi kalau kebahagiaan berdiri di balik pengorbanan, sacrifice. Apa tuh maksudnya? Kepuasan, ini kalau generasi muda yang belum menikah, ini biasanya tingkat hormonnya, hormon seksual itu meningkat. Ketika dia punya pergaulan yang bebas, tapi dia tidak mau menanggung sebuah tanggung jawab pernikahan, maka yang dilakukan apa? Seks bebas. Seks bebas. Halal haram? Haram. Ya, itu hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Seks bebas. Kemudian juga ada seorang mafia, dia tercoreng oleh salah satu anak buahnya misalkan. Nama baiknya tercoreng mafia. Apa yang supaya dia puas, supaya dia menghukum si anak buahnya dengan cara apa? Dibunuh. Setelah dibunuh puas. Puas. Maka itu hawa nafsu dia. Tapi kalau bahagia, dia ada pengorbanan di balik kebahagiaannya. Saya mungkin nanti kita akan bahas tentang apa? Setelah sekian lama kita menikah, 2, 3, 4, 5 tahun, bahkan 20 tahun, dikatakan bahagia nggak? Saya bahagia dengan pasangan saya. Kenapa? Walaupun pasangan istri saya cerewet, Pak. Istri saya cerewet misalkan gitu. Atau suami saya cuek gitu. Kenapa bahagia? Karena saya tidak menitik beratkan kepada kekurangan dia. Pengorbanan saya apa? Kesabaran. Maka kebahagiaan itu ada di balik kesabaran ibu itu. Gitu. Para salaf mengatakan, seandainya para raja dan pangeran mengetahui tentang apa yang ada di hati kami, yaitu kebahagiaan itu, maka niscaya dia akan menyerang kami dengan pedang-pedang mereka. Untuk apa? Mengambil kebahagiaan dari orang-orang mukmin. Jadi kebahagiaan itu bagi orang mukmin besar artinya. Lantas bagaimana kebahagiaan itu bekerja dalam diri kita, Ibu? Saya bacakan dari seorang ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bahagia hidupnya kecuali siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Tadi kita katakan apa? Surga itu kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan di dunia itu tidak mampu kita raih, maka niscaya kita tidak akan meraih surga yang sesungguhnya. Ini yang menjelaskan bahwa surga dunia adalah apa? Surga dunia. Surga dunia itu mencintai Allah, mengenal Allah, berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya, merasa tenang, tuma'ninah ketika bermunajat kepada Allah, tidak terburu-buru, menjadikan kecintaan yang hakiki hanya kepadanya, pada Allah, memiliki rasa takut. Rasa takut itu bahagia, dan serta harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bahagia. Senantiasa bertawakal kepada Allah itu bahagia, dan menyerahkan segala-segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bahagia. Maka kita kalau melakukan sesuatu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith,
aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, apa? Kita tuh menyerahkan segala urusan kita tuh kepada Allah, dan jangan Allah serahkan kepadaku hanya sekejap, jangan. Serahkan kepada Allah, dan itu adalah kebahagiaan. Gitu ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kutip juga hadis Rasulullah SAW dari Bukhari dan Muslim. Laisal ghina an kathratil 'arab. Bukanlah ghina, kekayaan, kemewahan itu sesuatu yang kalian miliki serba berlebihan, serba banyak di dalam dunia ini. Oke, telat dari harusnya. Walakin ghina, akan tetapi al-ghina atau kekayaan itu adalah ghinaun nafs, sesuatu yang ada di dalam hati kita, yaitu apa? Serba merasa cukup. Kalau kita melihat pasangan kita, pasti ada kekurangan. Kalau ada orang yang mengatakan sekufu itu adalah pasangan kita punya 100, kita punya 100, itu salah. Sekufu itu adalah cocok. Cocok itu kayak gerinda ya. Dia punya sela-sela, dan sela-sela itu ya, sela-sela itu ketika disatukan dia jadi menutupi. Ya, itu namanya sekufu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan ya. Jadi selalu merasa cukup itu adalah kebahagiaan, itu adalah kita menerima segala kekurangan pasangan kita. Nah, itu konsekuensi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Islam tidak memberikan porsi kepuasan itu di dalam hati kita. Tidak. Namun justru memberikan kebahagiaan itu senantiasa menghiasi hati kita. Jadi kepuasan itu tidak diberikan porsinya di dalam hati kita, tapi Allah justru menginginkan kita mengisi hati kita dengan kebahagiaan. Kemudian kepuasan cenderung terhadap hawa nafsu, irisannya terhadap hawa nafsu, dan sifatnya apa tadi? Sementara. Namun kebahagiaan diperoleh dengan proses ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah surga. Ya, jadi sekarang kita belajar tentang bagaimana menempatkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tentang judul kita. Kita kembali kepada judul kita. Bahagia belum tentu hanya dengan asmara. Berarti asmara yang kedua. Asmara boleh kita katakan adalah cinta. Cinta ya. Ibu dan Bapak, sejak kapan Ibu dan Bapak tahu tentang cinta? Ya. Oke. Cinta itu begini ya katanya ya, benar nggak? Hati itu kayak, benar nggak hati bentuknya kayak gini sih? Nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini kapan cinta atau hati itu diidentikan dengan bentuk seperti ini. Saya nggak tahu. Tapi anggaplah cinta itu seperti ini. Ya. Kita akan bahas cinta. Saya semalam baca buku seorang Syekh Said Muhammad Said punya tentang Al-Hub fil Quran. Saya selesaikan dalam beberapa hari. Saya sampai semalam itu tidur jam 2. Saking ketika membahas masalah cinta itu sesuatu yang tidak ada habisnya. 2 hal yang tidak habis dibicarakan. Ini dulu waktu masa-masa saya kuliah ini 2 hal. Nggak tahu sekarang masih itu tidak. Yang pertama apa? Masalah cinta. Yang pertama masalah cinta tidak habis dibicarakan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jin, sesuatu yang tersembunyi, tidak habis dibicarakan. Sekarang banyak akun-akun yang berkaitan dengan jin-jin yang horor yang macam, nggak tahu itu ya settingan atau tidak. Tapi yang pertama kita membahas masalah cinta. Di dalam pembahasan para ulama, definisi tentang tahapan cinta itu ada berapa? Ada 14. Siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Pak, cinta apa Pak? Apa cinta itu? Yang menurut Bapak? Pengorbanan. Saya tidak bisa menganggap itu salah, karena itu bagi beliau cinta itu perlu pengorbanan. Beliau mungkin punya istri, mungkin dengan ujian-ujian yang ada, dengan keluarga, beliau berkorban. Itulah cinta beliau. Ibu, cinta apa, Bu?
Cinta apa, Bu? Hah? Sudah pernah mencintai belum, Bu? Sudah dong ya, kita hidup di umur sampai hari ini tidak pernah mencintai, ini pertanyaan. Cinta apa jadi? Pengalaman Ibu saja, experience. Kenapa? Ketulusan. Ada lagi satu? Ibu ini ujung, Bu. Masya Allah. Ini pengalaman cinta beliau pasti banyak. Cinta apa, Bu? Menurut Ibu? Memahami pasangan, plus dan minusnya, menerima kekurangan kelebihan pasangan kita. Banyak ya. Definisi cinta kayak saya tanya dari ujung ke ujung bisa jadi beda-beda. Karena pengalamannya beda-beda. Tapi setidaknya kita akan belajar tentang bahasa cinta, al-hub, itu dalam bahasa Arab, itu juga banyak. Ada berapa? Ada 14. Apa? Saya sebutkan yang pertama. Saya tidak akan membahas satu persatu. Al-hawa, al-sabwa, al-saghaf, al-khalaf, usyuk, al-najwa, dan yang terakhir ada yang mungkin akan membuat kita semua tercengang adalah yang terakhir, al-hiya. Banyak, bukan cuma al-hub. Di bahasa Arab itu cinta itu definisinya banyak. Adalah al-hiyam, al-wali, al-wad, ya mawaddah, itu dari kata al-wad. Banyak. Nah, al-hiyam ini yang paling ekstrim. Al-hiyam itu adalah rasa cinta seseorang yang ketika cintanya itu bertepuk sebelah tangan, itu akan menyebabkan dirinya gila. Cintanya sampai tergila-gila. Kan kita tahu ya, kalau kita melihat di beberapa literasi, cintanya terhadap sesuatu tergila-gila. Al-wali, hilangnya kebahagiaan. Banyak. Kita nggak bisa bahas satu-satu. Tapi saya ingin mendefinisikan cinta menurut Sayyid Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan gini, cinta adalah kebergantungan hati terhadap sesuatu. Yang ketika dia dekat dengan sesuatu itu, dia akan merasa nyaman. Tapi ketika dia jauh dengan sesuatu itu, maka dia akan gelisah. Ini kata Ramadan Al-Buti. Dan ini mengatakan bahwa kalau kita dekat dengan sesuatu, kita nyaman. Kalau kita jauh, kita gelisah. Begitu juga kita cinta kepada Allah, kan gitu ya. Kalau kita dekat dengan Allah, kita merasa nyaman selalu dengan Allah. Tapi ketika kita merasa jauh dengan Allah, kita gelisah. Kita agak cepat ya. Nih, ada definisi cinta yang saat ini ada ya. Ini kan cinta ya. Cinta nih. Ini kuadran cinta ya. Kuadran cinta. Ada ekstrim kiri, ini ekstrim kanan. Kalau orang berbicara cinta pada ekstrim kanan, ini dulu yang dikatakan ketika kita aktivis dakwah, mengatakan ketika kita mencintai seorang akhwat, kita dikatakan antum terkena virus merah jambu, antum terkena virus asmara, jangan akhi. Dan ini bisa jadi kita apa? Ghulu, berlebihan, dan kita akan mematikan cinta. Kenapa? Karena orang-orang yang ekstrim kanan mengatakan cinta itu tabu. Di desa tuh dulu ya, dulu mungkin sekarang nggak ya. Dulu kalau ada gadis desa cinta terhadap seorang pemuda desa, orang tuanya kan protek banget, nggak boleh. Cinta itu haram. Cinta itu gimana? Gitu ya. Dulu kayak begitu. Tapi mungkin sekarang zaman sudah berbeda. Itu hulu, tidak boleh orang yang hulu, berlebihan. Hulu itu berlebihan. Nah, ada yang ekstrem kiri. Ekstrem kiri ini agak bebas deh. Bebas. Mereka mengatakan apa? Love is love. Cinta ya cinta. Bebas. Kamu mau cinta kepada siapapun, cinta ya cinta. Makanya di barat, cinta terhadap sesama jenis itu wajar. Ini orang-orang yang ekstrem kiri nih, terlalu bebas mengatakan cinta. Padahal kalau Islam mengatakan kita tuh ada di sini, itu pertengahan. Islam itu mengajarkan bagaimana mengatakan cinta itu pertengahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan."
Ini ayat berapa Bu tadi? 143. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ada berapa surat? 286. Tengahnya berapa? 143. Allah sematkan di dalam surat 143. Pertengahan surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Yang demikian itu kami jadikan kalian umat yang pertengahan, kata Allah. Ini salah satu kemukjizatan Al-Quran. Ini bukan cocokologi ya, tapi beginilah adanya. Pertengahan nih, ayat ini di pertengahan Allah mengatakan kalian itu umat pertengahan. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri. Mengatakan cinta itu boleh, tapi cinta itu harus diarahkan. Kenapa kita butuh mencintai? Karena kita bukan robot. Kita ini manusia, kita punya perasaan, kita punya hati. Dan cinta itu motivasi terbesar kita untuk melakukan sesuatu. Contoh, tadi kita mencontohkan tentang atlet ya. Saya mencontohkan sekarang tentang ibu. Siapa di sini yang sudah pernah melahirkan? Yang sudah pernah menikah, kemudian punya anak, pasti sudah pernah melahirkan dan merasakan tentang kesulitan dalam kandungan, betul ya? Ada namanya morning sickness. Ada apa? Morning sickness itu apa? Kesakitan yang dirasakan pagi hari ya. Padahal kalau orang hamil sore sakit, malam sakit ya, so every time sakit, setiap waktu sakit. Nah, suatu ketika seorang ibu ingin melahirkan di rumah sakit, kemudian dia ditangani oleh seorang dokter. Ketika ibu ingin melahirkan, dokter ini mengatakan, ini tidak mungkin diselamatkan. Dua-duanya. Harus salah satu yang diselamatkan. Saya tanyakan kepada ibu-ibu. Kalau dokter mengatakan, saya harus menyelamatkan ibunya atau anaknya, ibu-ibu mengatakan apa? Anaknya. Pak, selamatkan ibunya atau anaknya? Hah? Ibunya. Kalau ayah, laki-laki beda. Ayah mengatakan ibunya selamatkan. Kalau seorang ibu, ayahnya selamatkan. Saya pengen konteksnya ke seorang ibu. Kenapa seorang ibu ketika dia sudah tahu susah payah, melahirkan juga sakit, tapi ketika disuruh dua pilihan, dia suruh menyelamatkan anaknya, selamatkan anaknya. Saya biarkan. Kalau saya memang wafat, saya syahid. Kenapa? Karena cinta. Jadi seseorang tidak mungkin tidak punya cinta kalau untuk melakukan sesuatu. Maka di pengorbanan itulah yang disebut cinta. Sebenarnya membahas kata cinta ini saya pengen bahas 4 pertemuan. Kenapa? Karena cinta itu banyak. Cinta kepada Allah, cinta Allah kepada hambanya, cinta hamba kepada Allah, cinta hamba kepada hamba, manusia, cinta manusia kepada manusia, dan cinta manusia terhadap cinta lawan jenisnya, laki-laki terhadap perempuan. Jadi 4 pertemuan ini sebenarnya pembahasannya berbeda. Tapi ini harus saya singkat ya. Saya singkat. Saya mau tanya, cinta Allah kepada hambanya. Saya pengen yakin kalau Allah cinta kepada ibu. Angkat tangan. Ibu, Allah yakin Allah cinta pada ibu? Insya Allah. Kenapa? Banyak hal ya. Jadi mau diberikan cobaan, ditindakan dengan apapun yang terjadi. Mungkin pasti segala sesuatunya Allah ingin kebaikan dari katanya. Saya baru ketika orang melakukan kebaikan, maka itu adalah untuk Allah mencintai manusia itu. Masya Allah. Seperti ya saya ingat jadi walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Ya, kalian itu diuji dengan banyak ya. Penyakit, kematian, ya, kemiskinan, kelaparan. Itu untuk apa? Allah tuh ingin mengangkat derajat kita. Maka ketika kita diberikan ujian, Allah tuh sebenarnya sedang cinta kepada kita. Kata ibu tadi, menerima ujian, menerima segala hal yang dilakukan, ketika kita menerima, Allah sedang memberikan cintanya kepada kita. Kang, yakin nggak Allah cinta kepada antum? Kenapa? Ya, seperti yang tadi disebut di awal, dari sekian ribu dosa saya, jadi saya masih dikasih kesempatan buat hadir di majelis. Masya Allah. Ibu dengan kesibukan yang ada, bapak dengan kesibukan yang ada, Allah masih hadirkan kita di sini. Contoh, di sini ya.
itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Nih, tadi mana spidol? Allah ketika menciptakan kita, ya, Allah memberikan apa kepada kita? Ruh. Ruhnya Allah kepada kita diberikan, ditiupkan kepada kita. Kemudian dijadikan kita manusia. Ketika kita dijadikan manusia, Allah menyuruh malaikat apa? Sama jin. Bersujud kan? Dalam bentuk apa? Penghormatan. Kehormatan. Allah memberikan kita kehormatan. Dan ketika kita diturunkan ke bumi, Allah ciptakan gunung, burung, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan untuk melayani kita, ya, untuk menjadi suplemen untuk kita, ya. Apa namanya? Makhluk, ya. Makhluk. Allah ciptakan makhluk itu untuk menunjang keberadaan kita di muka bumi. 3 hal inilah yang menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mencintai kita. Pertanyaannya, seberapa besar cinta kita kepada Allah? Allah sudah memberikan sebanyak itu loh, Pak, Bu. Pertanyaannya, seberapa besar kita cinta kepada Allah? Dan muara cinta Allah kepada kita itu muara kepada apa? Kepada ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita tidak taat kepada Allah, justru akan mendatangkan murkanya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah mengatakan a'radha. A'radha itu apa? Kamu diberikan peringatan, kamu diberikan ilmu, kamu diberikan pedoman, diberikan rasul untuk menemani kamu, tapi kamu a'radha, berpaling. Dan Allah benci orang-orang yang berpaling. Ya. Jadi muaranya Allah itu ketika Allah memberikan cinta kepada kita, muaranya sampai mana? Sampai kita taat sama Allah. Kalau kita taat sama Allah, Allah tambah kecintaannya. Tapi kalau kita durhaka, maka neraka adalah tempat sejelek-jeleknya tempat kembali. Itu ya. Kita lanjut. Banyak kisah-kisah tentang cinta Allah kepada kita. Saya lanjut dengan bagaimana bentuk cinta manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca tentang literasi sejarah hijrahnya para sahabat Rasulullah SAW, seorang Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah, ya, itu hartanya semua ditahan. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, silakan tahan hartaku, yang penting aku bisa hijrah. Dan yang istrinya pun, ya, yang menemani dia setiap hari di Mekah tidak mau ikut. Justru hartanya diberikan kepada istrinya oleh orang-orang kafir. Kamu tidak boleh bawa harta ke Madinah, maka tinggalkan semua yang ada di Mekah. Ditinggalkan. Itu karena apa? Karena cinta seorang hamba kepada Rabbnya. Kemudian perang Badar. Perang Badar itu kondisi umat kaum muslimin saat itu tuh sedikit. Ya, yang berangkat itu hanya 300 orang melawan 1000 orang dengan keterbatasan yang ada. Bahkan siapa yang ketika hijrah, ibu bapak ketika berperang di perang Badar, mungkin ada di sana, seandainya ibu ada di sana, yang dihadapi oleh mereka itu bukan sekedar musuh, tapi pamannya, ayahnya, adiknya, kerabatnya, itu yang dihadapi. Bagaimana dengan keimanan? Saya harus menghadapi mereka. Kalau tidak dengan cinta dia kepada Allah, tidak akan pernah bisa perang Badar. Makanya orang-orang yang dalam perang Badar itu, Allah jamin, kata Allah, masyitu, terserah kalian. Kalau kalian mau berbuat dosa atau mau berbuat sesuatu yang nyeleneh, terserah kalian, tapi Allah sudah memaafkan kalian. Itu jaminannya. Tapi orang-orang di Badar tidak akan mungkin, bukan tidak mungkin, mereka terjaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Perang Uhud begitu juga, bahkan sampai saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Kalau tidak mereka cinta kepada Allah, tidak mungkin mereka akan bertahan. Karena Allah sedang menitipkan tempat sucinya. Kalau mereka bukan cinta kepada Allah, mereka tidak akan bertahan. Lantas kita yang ada di sini, seberapa besar cinta kita kepada Allah? Pertanyaan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cinta manusia terhadap manusia. Cinta itu fitrah ya Pak, Bu. Cinta itu fitrah dan siapapun boleh mencintai pada siapapun. Namun yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita mengarahkan cinta kita itu kepada laki-laki dan perempuan. Itu sesuai dengan tempatnya, porsinya. Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat Ar-Rum ayat 21. Kita cepat ya.
Di dalam ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah innaka fi dzalika laayatin liulil liqaumi yatafakkarun." Dan tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri, pasangan-pasangan dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian itu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu termasuk tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tanda-tanda ya tadi di awal wa min ayatihi, ayat itu adalah tanda-tanda. Makna pertama tentang tanda-tanda, para ulama di bahasa Arab mengatakan kharajal qaumu bi ayatihim. Jadi menceritakan gini, kharajal qaumu bi ayatihim, sekelompok orang yang keluar bi ayatihim dengan sesuatu yang berharga pada dirinya. Jadi ayat itu kata orang Arab sesuatu yang berharga. Jadi kalau orang sedang camping misalkan, orang sedang camping itu yang di tasnya itu sesuatu yang berharga atau tidak berharga? Berharga. Kenapa? Karena di dalamnya mungkin ada sarden, ada mie instan dan yang lain, itu berharga bagi dia. Tapi kalau sesuatu itu sudah tidak berharga, contoh sardennya sudah habis dimakan, bungkusnya dibuang nggak? Dibuang. Mie instan sudah tidak ada lagi, mie instan sudah dimakan, bungkusnya dibuang nggak? Dibuang. Nah, sesuatu yang tidak berharga itu dibuang, tapi sesuatu yang berharga tetap dimasukkan dan dibawa lagi. Jadi kata orang-orang Arab, sesuatu yang berharga itu adalah ayat. Tanda-tanda itu adalah sesuatu yang berharga. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang terjadi pada diri kita, baik dan buruknya, ya, senang ataupun tidak senang, bahagia pun atau tidak bahagia, itu semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap segala sesuatu yang kita lewati dalam titian kehidupan kita adalah sesuatu yang berharga. Allah tidak mungkin memberikan kepada kita yang tidak berharga. Jadi kalau istri atau suami kita sedang tidak menurut kepada kita, itu sebenarnya sesuatu yang bahagia, sesuatu yang berharga untuk kita. Maksudnya apa? Mungkin supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi pernikahan berharga, ya. Kematian berharga. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit mengutip tentang makna yang kedua ayat ya. Ayat itu dalam makna yang kedua adalah menunjukkan arah. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini menunjukkan arah. Arah kepada apa? Arah kepada penciptanya. Arah kepada penciptanya. Tafsir Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Ad-Duha. Nah, Ad-Duha ini ketika Rasulullah SAW bersedih. Nah, bagaimana mentafsirkan tentang surat Ad-Duha? Yaitu dengan duha itu sendiri, waktu duha. Jadi ulama mengatakan ketika waktu duha itu kan waktu ketika malam berganti dengan siang. Jadi ketika Rasulullah sedih, seakan-akan masa depan yang gelap, tidak turun ayat dan yang lain-lain, dicaci maki oleh Allah, turunkan dua surat, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Allah ingin mengisyaratkan kepada Rasulullah, wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha, waktu yang sudah terang benderang. Jadi waktu yang kegelapan itu akan kau tinggalkan. Ini Allah ingin mengisyaratkan seperti itu. Bahkan di dalam ayat atau makna menunjukkan arah, ini Imam Al-Ghazali, Dr. Muhammad Al-Ghazali ini gurunya Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan dalam bukunya yang namanya Jadid Hayatak, perbarui hidup kalian. Beliau mengatakan begini, kalau kita mengkaji apapun di alam semesta ini, untuk keilmuan muslim maupun bukan muslim, maka dia akan bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Dia akan bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini akan mempertemukan kita dengan kebenaran Al-Quran. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama, para pakar-pakar yang non muslim masuk Islam gara-gara apa? Meneliti. Bagaimana meneliti air laut, bagaimana meneliti angka. Pada hari ini angka itu menjadi mukjizat. Ya, angka itu menjadi embrio. Ada nama Dr. Morris di Jerman. Embrio diteliti dari sperma, dari nutfah, mudghah dan yang lain sampai dia menjadi embrio. Itu diteliti sekian puluh tahun. Akhirnya apa? Kata orang Islam, oh itu di Al-Quran sudah dibahas. Ini benar.
ketika dilihat Al-Quran, dipelajari Al-Quran, ternyata benar. Berapa banyak pakar-pakar masuk Islam gara-gara itu. Jadi Al-Quran itu adalah shortcut, jalan pintas. Kalau orang sekarang belajar tentang tips-tips pernikahan bahagia, ya, tips-tips UMKM sukses, tips-tips. Tapi kalau kita baca Al-Quran, itu udah shortcutnya. Baca Al-Quran. Makanya kurun waktu 500 sampai 1500 tahun, itu kurun waktu ketika Nabi Muhammad diutus sampai dengan terakhir Turki Utsmani runtuh. Itu peradaban Islam. 1500 Masehi, ketika umat Islam berjaya, ya, itu peradaban itu maju. Dengan apa? Karena mereka menggunakan Al-Quran. Kenapa umat Islam sekarang mundur? Karena Al-Qurannya ditinggalkan. Padahal Al-Quran itu shortcut. Kalau kita mau sukses, caranya di Al-Quran. Karena kita meninggalkan Al-Quran, maka yang maju adalah orang-orang kafir. Bagaimana kita meraih kebahagiaan di dalam pernikahan? Nih, saya isyaratkan nih, kalau tadi segitiga ya. Segitiga itu gini. Ini ada Allah. Ini suami, ini istri. Bagaimana supaya suami dan istri dekat? Gimana caranya? Dia ke atas kan? Ini ke atas kan? Kalau suami istri ingin dekat, hati-hati mereka ingin terpaut, maka dia harus dekati siapa? Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pasangan yang bahagia kecuali dia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia tidak punya anak. Ya. Ujian di dua pasangan ini selalu ada. Tapi mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena ada Allah di hati mereka. Gitu. Jadi sekarang kalau ingin memilih pasangan, silakan pilihlah pasangan dengan standarisasi dua. Yang satu adalah standarisasi absolut, wajib, kudu. Contoh misalkan, dia harus beriman, dia harus bisa baca Quran, ya, dia tidak boleh bolong sholat. Nah itu absolut. Mungkin setiap orang beda-beda, tapi jadikan standar absolut ini harus ada. Tapi kita juga punya standar yang negotiable, yang standar yang bisa dinegosiasi. Ya, apa tuh contohnya kalau standar yang bisa dinegosiasi? Misal dia tidak mesti hafal 3 juz, cukup 1 juz misalkan. Dan banyak lagi, dia tidak perlu penghasilan 20 juta, cukup 19 juta, gitu ya, beda dikit lah. Tapi itu sifatnya negotiable, ya. Jadi ada yang negotiable, ada yang absolut. Maka kalau ada yang ditanyakan, maka ini mungkin menjadi dilema juga, ketika seseorang itu belum nikah di usia 30-40 tahun, bisa jadi standarisasinya dia perlu dipetakan lagi. Ada yang bertanya, kok bisa sih usia 40 tahun belum nikah? Nggak ada salahnya. Kenapa? Saya justru gini, menyalahkan orang-orang yang menyalahkan bahwa menikah itu harus umur sekian. Tidak. Punya anak harus umur sekian, enggak. Karena bisa jadi seseorang itu punya 2 standar ini. Yang dia tidak dapatkan standar absolut itu terhadap orang-orang yang dia temui. Jadi nggak ada salahnya, gitu ya. Jadi tidak boleh menyalahkan orang yang telat menikah. Tidak ada orang yang telat menikah. Bisa jadi dia punya standar absolut yang tidak dipenuhi oleh orang yang pernah dia kenal. Terakhir, sebelum kita tutup, tentang saya punya kutipan dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan begini, kelak dirimu akan mengerti bahwa memilih pasangan itu tidak hanya karena cinta, tetapi juga tentang siapa yang akan menemani ibadahmu hingga menutup mata. Jadi, menikah itu jangan karena cinta. Maka bahagia bukan dengan asmara, mungkin benar. Contoh itu, yaitu menikah itu untuk mencari pasangan hidup untuk menemani kita sampai menutup mata, kata Umar bin Khattab. Kemudian ada Ummu Yahya mengatakan, Ummu Yahya ini istri saya, Bu. Ini punya anak-anak. Saya tanya ke beliau,
apa yang bisa berikan nasihat tentang cinta? Tentang pernikahan. Beliau mengatakan gini, anakmu berhak untuk mendapatkan madrasah pertama terbaiknya, yaitu ibu. Dan kepala madrasah terbaiknya, yaitu ayah. Ibu madrasah terbaik dan kepala madrasahnya siapa? Ayah. Maka saling memantaskan dirilah untuk menjadi madrasah dan kepala madrasah terbaik. Itu kata istri saya. Saya nggak tahu apakah saya kepala madrasah terbaik atau tidak. Tapi kita sedang proses memantaskan. Saya ingin kutip terakhir dari Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan begini. Ini mungkin perlu direnungkan. Jika menikah hanya dilandasi oleh rasa saling mencintai, maka di manakah kedudukan iman? Betapa banyak yang saling mencintai, tapi justru pernikahan mereka tidak berkah, bahkan berakhir dengan perceraian. Karena iman, Rasulullah SAW sabar ketika di rumahnya hanya tersedia cuka, lalu memakan dan meminumnya. Karena imanlah Fatimah Az-Zahra sabar menggiling gandum hingga tangannya melepuh. Maka pahamilah, rasa cinta kadang tidak bisa ikut berperang. Hanya iman yang kuat dengan pedang kesabaran dan rasa syukur dikala senang. Oleh karenanya, boleh saja menikah karena saling mencintai, namun pastikan rasa itu hanya menjadi makmum, dan imanlah yang harus menjadi imamnya. Pahamilah, tak semua cinta itu melahirkan iman, tapi semua iman insya Allah akan melahirkan cinta. Mudah-mudahan ini menjadi pesan untuk direnungkan kepada kita semua. Menempatkan bahagia, menempatkan cinta itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW menggambarkan. Dan mudah-mudahan ini bisa kita renungkan bersama. Ada pertanyaan mungkin? 5 menit. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup ya, jangan menyulitkan orang lain. Baik, banyak sebenarnya yang ingin dibahas, dan banyak saya lengkap-lengkap supaya kita akan mendengarkan nanti dari guru kita, Ustaz Syahroni, yang lebih detail lagi tentang bagaimana bahagia dan bagaimana cinta. Dan mudah-mudahan muqaddimah materi pada pagi hari ini setidaknya bisa memetakan bahwa bagaimana kita menempatkan cinta, bagaimana menempatkan bahagia di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, insya Allah. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dan ilmu yang telah disampaikan, kebenarannya Allah jadikan sebagai tuntunan, dan sesuatu yang salah mudah-mudahan Allah maafkan. Hadallahu iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.